Yongki malas ikut berdesakan masuk. Dia lebih memilih menunggu di dalam mobil sambil tiduran. Sedangkan Miftah menerobos kerumunan penonton untuk mencari Safira. Miftah kecewa. Padahal Safira sudah dicarikan pekerjaan yang baik tetapi masih saja bekerja sebagai penyanyi. Miftah kemudian masuk ke ruangan make up. Dan benar saja jika Safira tengah berdandan. Miftah terkejut. Safira jika dandan memang sangat cantik. Tetapi dalam keseharian malah selalu biasanya saja tanpa make up apapun. Ketika MC memanggil nama Safira, Miftah langsung menahan lengan gadis remaja itu untuk naik panggung. Safira, kamu jangan bernyanyi lagi, pekik Miftah. Maaf, Kak Miftah, malam ini aku harus manggung. Jawab Safira kekeh. Kamu kan sudah punya kerjaan yang lebih baik. Apa kamu tidak kapok terjadi kejadian seperti kemarin? Pekik Miftah penuh amarah. Kak, lepaskan aku. Ini sangat penting bagiku. Sergah Safira. Kalau kamu berani manggung lagi, setelah ini aku tidak akan membantumu lagi. Ancam Miftah. Kak Miftah, terima kasih karena kamu sudah menolong aku. Tapi tidak selamanya aku harus mengandalkan kamu. Setelah ini aku akan berjuang sendiri seperti sedia kala tanpa membebanimu. Jawab Safira langsung melepaskan diri dari cengkraman Miftah. Safira naik ke panggung dan mulai menyanyi. Sedangkan Miftah begitu marah sekaligus kesal. Entah kenapa Miftah sangat kecewa. Dia akhirnya kembali ke mobil Yongki dengan amarah yang besar. Kau kenapa? Tanya Yongki baru bangun tidur. Pulang yuk, malam ini aku ikut menginap di rumah Abah. Kunci rumah tertinggal di mobilku. Jawab Miftah, wajahmu sangat tidak enak. Ada masalah apa? Tanya Yongki sambil melajukan mobilnya. Kemudian Miftah menceritakan semua masalah Safira. Dia hanya tidak ingin jika Safira dalam keadaan bahaya. Mif, saat ini kamu berada di level yang overprotective. Jawab Yongki. Aku hanya tidak ingin dia kenapa-napa. Bentak Yongki. Beda. Kamu peduli padanya dan mulai menyukainya. Balas Yongki. Aku tidak menyukainya. Aku hanya menganggap dia sebagai adik saja. Dan kamu tahu kalau aku tengah berusaha untuk mendekatkan diri dengan Laili kan? Jangan olok-olok aku lagi, Yong. Kita sudah bukan. Saatnya untuk bercanda lagi. Sergah Miftah. Yongki terdiam. Membiarkan sahabatnya menenangkan hatinya yang gundah gulana. Safira menyanyi dengan baik. Tapi tidak ada satupun yang tahu jika saat ini dirinya tengah dalam keadaan terpuruk. Sepulang kerja dia baru tahu jika ibunya sakit parah. Sudah dibawa ke rumah sakit tetapi butuh biaya yang besar untuk pengobatan rawat inap. Jika besok pagi Safira tidak membayar, maka ibunya harus keluar dari rumah sakit. Makanya Safira meminta bantuan pada mantan bos ibunya untuk kerja agar dapat uang cepat. Dan kebetulan malam itu juga ada konser sehingga Safira menggunakan kesempatan agar bisa membayar biaya pengobatan. Safira bisa saja tadi bilang pada Miftah. Tetapi karena sudah terlanjur siap kerja dan dipanggil MC dia tidak mungkin mengecewakan mantan bos ibunya yang sudah sering kali membantu. Selesai manggung, Safira langsung menuju ke rumah sakit dan membayar biayanya. Nak, kamu tadi menyanyi lagi. Iya ibu, biaya rumah sakit sudah aku bayar. Semoga ibu besok sembuh. Jawab Safira. Maafkan ibu, karena sudah membuat masa muda kamu penuh duka. Ibu ini bilang apa sih? Aku adalah putri ibu, dan aku lahir di dunia juga karena ibu. Selama ini ibu yang merawatku dan menjagaku dengan baik, jawab Safira tersenyum. Safira, di dompet ada secari kertas dan foto. Itu adalah keluarga ibu. Kamu masih punya nenek di kampung. Jika nanti ada apa-apa dengan ibu kamu bisa pulang ke rumah nenek kamu. Kamu bawa foto ibu dan KTP ibu dan serahkan pada nenekmu. Ibu akan sehat dan baik-baik saja. Setelah Safira tidak bisa membayangkan hal buruk. Dengarkan ibu. Nanti setelah ibu tidak ada kamu harus hidup dengan baik. Kamu anak yang pintar. Ibu percaya kamu bisa menjadi orang sukses. Dengar nasihat ibu. Jadilah anak yang percaya diri dan bersinar. Karena kamu memiliki banyak kelebihan. Jangan pernah minder hanya karena miskin. Dan satu lagi. Jangan biarkan orang lain menindasmu lagi nak. Lawan mereka. Safira hanya menangis sesegukan sambil mendengarkan nasihat ibunya. Dia tidak menyangka jika ternyata masih memiliki saudara lain.
Tapi sejak kecil dia tidak pernah diajak pulang kampung karena saat menikah ibunya tidak mendapat restu dari orang tua. Makanya sejak saat itu pula ibunya Safira diusir dari keluarga. Esok harinya Safira terbangun, tetapi ibunya masih terlelap. Safira melihat ibunya sudah terbujur kaku. Ketika dicek sudah tidak ada nafas lagi. Dengan panik Safira memanggil nama ibunya dan menggoyangkan tubuhnya, tetapi sudah tidak merespon lagi. Ibu, ibu, Safira menangis sejadi-jadinya. Kini dia sudah yatim piatu. Ibu, aku belum membahagiakanmu. Kenapa kamu sudah pergi? Rintih Safira. Pada akhirnya Safira hanya bisa melihat jasad ibunya yang dikubur di dekat makam ayahnya. Kebetulan hari itu adalah hari terakhir jatah biaya kontrakan. Makanya setelah pemakaman Safira langsung berpamitan pergi. Tidak ada banyak barang yang dibawa. Karena memang hanya memiliki beberapa pakaian dan juga album foto masa kecilnya bersama ayah ibunya. Sebelum pergi, Safira berniat ingin pamit pada Miftah. Dia ke konter terlebih dahulu untuk pengunduran diri. Saat ingin mengembalikan ponsel ternyata HP itu sudah dibayar lunas oleh Miftah. Safira semakin merasa tidak enak. Ternyata selama ini Miftah yang sudah menganggap dia sebagai adik sangat baik sekali. Kemudian Safira ingin ke kantor Miftah. Tetapi dia dicegah oleh Satpam. Mau mencari siapa? Kak Miftah. Oh, maaf. Bos Miftah tidak ada. Tadi saya yang mengantarnya ke rumah Bu Laili untuk mengambil mobil dan sampai sekarang belum kembali. Apa ada pesan biar saya sampaikan? Tanya Satpam tersebut ramah. Tidak ada. Terima kasih banyak. Jawab Safira. Safira kemudian menuju ke halte bus. Dia naik bus untuk pulang kampung. Dalam perjalanan dia menangis. Duka yang begitu dalam dan hanya seorang diri. Ayah, ibu, setelah ini aku harus bagaimana? Gumam Safira. Safira juga sedih. Karena dia tidak jadi mengikuti ujian beasiswa. Dan dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan Miftah yang begitu baik dan peduli. Selamat tinggal kenangan. Semoga setelah ini aku bisa hidup lebih baik. Batin Safira. Karena perjalanan bus butuh waktu 4 jam, Safira memilih untuk tidur. Dia sangat lelah sekali. Berharap ketika bangun ternyata semua hanya mimpi dan dia masih bersama ibunya yang masih hidup. Ketika sudah sampai terminal dia dibangunkan oleh sopir. Dia segera turun. Begitu membuka ponsel ada banyak telepon dari Miftah. Safira hanya mengetik pesan perpisahan dan ucapan terima kasih. Dia tidak mau terlalu berharap karena dia tahu pada akhirnya akan kecewa. Tidak bisa dipungkiri jika Safira merasa kagum pada sosok Miftah. Tetapi dia sadar diri jika selera Miftah yang seperti ibu gurunya. Sedangkan dia hanya anak kecil yang hanya dianggap sebagai adik.